Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar juga tema 2 di subtema 2. Jadi kita lanjutkan, kita masuk ke tema pembelajaran 2, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum kita masuk pembelajaran, Bapak cek dulu kehadirannya. Sepertinya ini sudah hadir semua. Ada semua, kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing berdasarkan siswa yang datang lebih awal. Kita selalu menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di lingkungan tempat kita belajar atau lingkungan masyarakat kita sendiri. Silakan dibuka tumbuhan. Apakah sudah bisa dipahami? Sebagai contoh beruang kutub mempunyai berbulu tebal agar bisa hidup. Baik, Pak. Baiklah, anak, apakah sudah selesai berdiskusinya? Sudah, Pak. Terima kasih, cepat sekali ya, karena tadi di dalam video juga sudah cukup jelas. Di sana itu sambil dikoreksi ya. Di sana tadi terdapat apa itu habitat, ya. Jadi habitat adalah tempat dari makhluk hidup berada. Terus ada 2 jenis habitat, yaitu habitat darat dan habitat air. Contoh hewan yang ada di kutub itu apa kira-kira anak-anak tadi? Penguin. Apa contohnya? Penguin. Kalau di dalam video tadi dicontohkan apa itu? Bagi manusia dan lingkungannya. Contoh tumbuhannya adalah yang pertama adalah lidah buaya. Habitat lidah buaya adalah di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering. Ciri-ciri dari lidah buaya adalah memiliki daun berduri yang berfungsi mengurangi penguapan, daun yang tebal untuk menyimpan air, dan akar yang panjang dan menyebar agar mudah mencari air. Manfaat tumbuhan lidah buaya ini adalah menyerap polusi udara di sekitarnya. Daging lidah buaya bisa dimanfaatkan untuk minuman dan penyembuhan luka bakar. Ya, itulah tadi tayangan videonya sudah dipahami. Untuk selanjutnya itu anak-anak bisa memahami bagaimana caranya menentukan makhluk hidup sesuai dengan apa yang anak kenali secara baik dan benar dan dituangkan ke dalam tabel di bawah ini. Nah, bentuk tabelnya bisa dilihat di LKPD. Jadi anak-anak menentukan 5 jenis hewan maupun tumbuhan. Sudah. Sudah, Pak. Pak. Baiklah, kalau sudah, berarti kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya anak-anak dari hewan tersebut maupun tumbuhan yang sudah terpilih, kira-kira siapa yang ingin mewakili kelompoknya untuk melakukan presentasi. Ya. Dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan. Kegiatan selanjutnya orang pasti akan memahami, oh ini maksudnya gambar kucing, oh ini maksudnya gambar tumbuhan,
dengan nama jambu air. Jadi orang ketika melihat poster kita itu mengetahui manfaat jambu dan manfaat hewan kucing itu apa saja sih, habitatnya di mana, dan seterusnya. Bisa dipahami anak-anak untuk cara membuat gambar yang pertama langkah-langkahnya, jangan sampai salah dalam mempelajari membuat karya. Maka di sini anak-anak itu akan baiklah, sekarang silahkan dilihat untuk soal yang pertama, ya. Soal yang pertama dari lembar evaluasi, ya. Tulis di kertasnya namanya siapa. Untuk mengisi evaluasi ini mandiri, tidak berkelompok, ya. Artinya untuk mengisi evaluasi itu mandiri, masing-masing, ya. Silakan dikerjakan secara mandiri. Bukan berkelompok. Yang berkelompok itu adalah kegiatan membuat hasil karya dan berdiskusi mengenai manfaat kegunaan dari makhluk hidup. Nah, yang ini lembar soal evaluasi itu dikerjakan secara mandiri. Soal yang pertama itu kalian diminta untuk membaca teks di bawah ini. Jadi teks tentang tumbuhan. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berbentuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter dengan habitat dan ciri-ciri fisik tersebut. Beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Nah, berdasarkan informasi di atas, tumbuhan beluntas dapat dijadikan pagar hidup karena titik, dan titik. Silahkan dijawab pilihan opsi A, opsi B, opsi C, dan opsi D yang paling tepat. Silahkan dipilih dan dituliskan dalam lembar jawabannya. Satu soal itu Bapak kasih waktu 2 menit, ya. Apakah sudah selesai untuk soal nomor 1? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Belum, Pak. Oke. Waktunya 2 menit. Silakan dipikirkan untuk mencari jawaban yang paling tepat tentang manfaat dari tumbuhan beluntas berdasarkan informasi yang ada di dalam teks tersebut. Sudah, Pak. Sudah semua? Jika sudah, Bapak lanjutkan Sudah, Pak. evaluasi berikutnya. Nah, lembar evaluasi untuk nomor 2 diminta untuk mengamati gambar-gambar yang ada di bawah ini. Di sini banyak sekali jenis gambar yang ada jaket, ada hewan, ya, ada tumbuhan dan seterusnya, ya, di sini. Kumpul begitu banyak. Berdasarkan gambar-gambar di atas, ular dapat menjaga keseimbangan ekosistem, ya, karena titik-titik. Nah, di sini silakan diamati mengenai ular. Kita cari gambar ular itu di mana, silakan dicari dan ditemukan. Ya, setelah ketemu, berdasarkan gambar di atas itu menurut analisis dari anak, ya, fungsi ular itu untuk menjaga keseimbangan ekosistem, ya. Jadi ular itu dapat menjaga keseimbangan ekosistem dalam hal apa? Yang pertama opsi A itu kulit ular dapat dijadikan bahan kerajinan. Yang B, ular itu merupakan hewan bergigi tajam. Yang C, ular memakan tikus di sawah untuk menjaga sawah dari kerusakan. Yang D, ular dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tas. Nah, berdasarkan pengamatan kalian, tentukan, ya, ular dapat menjaga keseimbangan ekosistem itu karena apa? Oke, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Yang lainnya sudah? Sudah.
Kalau sudah, kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu soal evaluasi ketiga. Nah, untuk soal evaluasi nomor 3 dan nomor 4, di sini sudah terlihat ya, ada sebuah gambar, silakan diamati. Ini adalah gambar, siapa yang tahu ini gambar apa? Kok, Pak, buat main bulu tangkis. Iya, kok, Pak. Kok ya, kok ya, ini adalah salah satu alat atau jenis bahan untuk bermain bulu tangkis atau badminton ya. Nah, di sini kalian disuruh mengamati apa itu keterampilan, berhubungan dengan keterampilan yang sesuai dengan opsi A, B, C, dan D. Silakan dipahami. Sudah? Ya, Pak. Jika Pak. Sudah, Pak. nomor Lanjut nomor 5, Pak. nomor 4 sudah? Sudah, Nomor Pak. 4, bacalah kalimat di bawah ini dengan seksama. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang seperti kain, sutra yang berasal dari serat kepompong, ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol. Berdasarkan pernyataan, yang paling tepat mengenai manfaat hewan dan tumbuhan lain sebagai bahan sandang adalah titik-titik. Silakan dipilih opsi A, B, C, dan D. Oke, untuk selanjutnya itu opsi nomor 5. Soal evaluasi nomor 5 di sini diterangkan ada sebuah gambar, silakan dipahami sendiri, dibaca sendiri untuk mencari jawaban yang tepat berdasarkan gambar yang sudah tersedia. Ini adalah gambar apa, tentang apa, silakan dipahami ya, gunaan dan manfaatnya bagi manusia. Apakah sudah selesai, anak? Apa? Oke, jika sudah selesai, selanjutnya silakan dikumpulkan jawaban ya dari soal evaluasi hasil karyanya melalui WA Group ya. Untuk kesimpulan kita hari ini, habitat hewan dan tumbuhan beserta gunaan bagi manusia maupun lingkungan ya, itu sangat banyak sekali, bahwa kita hidup itu bergantung terhadap lingkungan sekitar. Jadi kehidupan kita itu tidak terpisahkan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah bahwa manfaat dan kegunaan dari makhluk hidup berupa hewan dan tumbuhan itu kegunaannya bagi manusia sangat banyak sekali ya. Sebagai penutup pembelajaran kita hari ini ya, dengan begitu banyak kegiatan yang sudah kita laksanakan, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena kegiatan sudah selesai dilaksanakan ya. Untuk berikutnya nanti adalah mendalami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk penutup, akhir kata, selamat beristirahat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.